Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Tabrani fil Kabir anil Matlab bin Abi Wadda'a radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing wong lanang saleh ingkang salat sapa Rasul kok itan hale lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku alan nasfi ing atase separo, alan nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Pasajat sama mongko meksa-meksa, manekno manane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inta Ahmad an Ibnu Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qadima rawu sapa nabi wa nabi al-Madinah ing Madinah. Wa ya di Madinah iku mukimatun, marai penyakit demam. Wa ya di Madinah mukimatun mari penyakit demam. Fahamia mongko demam panas sapa anasu manusa. Pada kala mongko manjing sapa nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid. Wa natu halite manusa yusalluna salat sapa anas ning kudin sanging lungguh. Pakola mongko dawuh sapa nabi salatul qaidi nisfu salatil qaim. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaim iku separone salate wong sing asik. Wa rijaluhu utai rijal hadis sikot. Pun kula moto munculat langsung ngono sing aline ketiga. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun. Ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Nahari ing wektu dina ingsun. Asma'a ingkang sakabehane to khalis kabeh. Kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi. Mulai wisuk nganti hatta yusolya sehingga salat sapa Nabi al-isya al-akhirata ing isya sing akhir. Fa'ajlasa mongko lugu sapa ingsun dibabi ana ing pintune Nabi. Ida takhala nalikane mancing sapa Nabi bae tau ing daleme Nabi. Aku lu ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah utawa kejadian iku antah bisa. Yen terjadi apa al-waqi'ah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poting terjadi hajatun apa hajat. Antah bisa itu terjadi apa hajatan. Sama ajalu mengkora kingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdi. Ketika aku derekno Nabi yang berbunyi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesal sapa ingsun. Kesal farsi ama bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisak, nak menawa ngongkon-ngongkon apa-apa, tak enteni mau krungu wiridan subhanallah kenapa? Maksudnya orang ngongkon tuku bakso lah. Nah, dia ini rukun nak sidi-sidi cok bakso nentek cok kalau ora anget maksudnya orang ngene iki. Berarti dirungokno sewengi-wengi mau Nabi subhanallah. Alhamdulillah. Itu bedane dia iki di sini. Jadi nek tak jarang tawasan. Jadi sing siap khidmat tak kuati. Mergo ora dikongkon. Kok Nabi ne men subhanallah napa? Farsi amu kok bali sapa ingsun. Auta glibane kok ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun parek utama kok turu ingsun tak antandani tenan wiridan terus sosial keturun. Pakola mung dawuh sapa nabi limar ingsun yo mar ing dalem sisi dina. Lima krana are perkara ya ro kang ningali sapa nabi min haqqi sange hak ingsun lagu maring nabi wa khidmat lan khidmat ingsun ya ing nabi. Gawe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Salni utika. Karena saking loyalnya pada Nabi dan khidmah Nabi tenanan, subhanallah, hasantu bil hayy Salni jalu osironi ingsun, ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira. Kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun. Ketika saking lamanya khidmah, niku mulai isuk sampai isya akhir, cara saniki nganti jam 09.00. Isa akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoknya kira-kira jalu tenan. Itu sesuai kanjeng Nabi sungkan terus kowe njaluk apa? Tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabatnya pinter. Ungkur fi amri aswa. Mungkin ulah pikir-pikir riyen. Mungkin nak ungkur kula aturi nunda panjenengan fi amri ing dalem urusan ingsun ya Rasulullah. Tak sinaoni tenan kitab iki. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke weruh ingsun to summa ulimka mongko nuli ngeke weruh ingsun kang panjenengan dalika mongko amri mun mboten kula jawab niki kula pikir riyen sesuk-sesuk ampun niku jelas kula aturi jenengan ora langsung pelangkung. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab
Bapak kartu mongko mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Ini ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Iso nglakoni iki wali tenan, iso nglakoni setan. Bapak kartu mongko mikir-mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Parep tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko jatun pedhot, ilang. Wa ilatun lan mesti bakal ilang. Wa annali lan sak temene iku duwe ingsun biya ing dalem donya mesti rizkon ana rezeki. Sakine kang bakal nyukupi apa rezekine ingsun wa yati lan teko apa rezekine ingsun. Kala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan dunya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nafilah nek urusan mangan tetep iso napa? Mangan wis durung ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan karena kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok iki. Maksudnya gampangane wong mafhum. Wong kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, mau dengar nyindir kiai ini. Fakultu mau tempat teringsun karuan kiai rezeki nak malah takut jebarin apa? Nah kiai ini izin dijawab aja. Fakultu maka teringsun as'alu Rasulullah, bakal jaluk ingsun Rasulullah di akhirati. Mau kan jaluk, aku bakal jaluk akhiratku selamat. Kain aku mengko sak temene kanjeng Nabi minallah saking Allah atau di sisi Allah. Iku bil manzili kelan satu derajat ala dirupane manzil gua kang te nabi biya ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku. Iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa pasti temu kesuwan ingsun duwe nabi. Pakola mung dawuh sapa nabi, "Ma fa ya Rabbi, apa ya Rabbi?" Kula kuntu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. As'aluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Faya sikoni menanar. Terus kula terbebas saking napa? Neraka besar saiki. Modal esuk nganti sore wae yo suar. Suar besar. Ada duwe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 600. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Suarga. Rupen basura aku sungi ra genep juk swarga ora iso ben. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh Eropa. Sing marai kowe njaluk kok ngene iku sapa? Jadi ra pinter ta kok. Kok pinter njaluk ngono sing marai. Ora kultulah bos tenan-tenan sing marai. Mesti mikir wae. Dan ora sing marai kok. Waladi patah. Nah niki lakoni tenan. Niki kula niat waca keng omah. Kitab niki beneran tentang Yogyakarta. Iki kok keng omah. Lan niku sampean lakoni tenan. Jadi hubungane jenengan mbek kula ben jelas tenan. Kenapa? Ben jelas iki. Kula ora suka sampean padha wae malah repot. Ora suka dunya akhirat malah lara. Fakul tu mongko matur ingsun lah, boten enten sing marai waladi ba'ata kabil haq demikat ba'ata kang utus sapa ladi kang panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Ma amaroni bi'atun boten enten sing marai ora ana sing ngomong. Walakin naka lama kulta tetapi nek tak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti. Terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi anta bihi. Jenengan gadah derajat spesial ning ngertane Allah. Nazar tu mau angen-angen ingsun fi amri ing dalam urusan ingsun. Sarap tu mau ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunia mung kok diatur mesti terputus. Wa jailatun ya mesti ilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun via ing dalam dunia rizkon ana rezeki. Saat ini kang bakal teko rezekine ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan dunia jenengan. Kula nyuwun jenengan nang teng akhirat jenengan nyapaati kula terus kula terbebas ing neraka. Atau mata mengkomentar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan yang dalam waktu sing suwi bar saiki tapi meneng wis suwi. Siapa ada langsung nopo suara? Sumargo. Jadi niki lakoni tenan. Cuma kala mung nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo ini fa'ilun. Ini saat temen ingsun fa'ilun bakal ngakoni. Yo tak turuti. Terbebas nang neraka. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ning ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe kudu bantu aku bikas roti sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa? Sujud. Wa akhrajahu qadza fil bidayah wa akhraja Tabrani fil Kabir min riwayat Misakah wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafzu Muslim qol
kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu, biwadu'ihi. Wudu niku alat wudu, kados banyu ciduk ini jenis wudu. Nah, fi'lunya namanya wudu ya. Fi'lunya namanya wudu, kalau peralatannya namanya apa? Wudu. Wa hajatilan hajatin nabi. Faqala li sauni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal kok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Jare nabi kala awere dalek mbok liyane. Mbok liyane kultu huwa zakar niku mawon. Oh, nanti balik lho. Jare nabi, mbok liyane iku njalo kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa zakar mbok iku njalo ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbak wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa nabi fa'inni ala nafsika surati sujud. Fa'inni mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Jika surati sujud kelawan aki-aki sujud. Kaza kaya mungkene ditarhi ing dalam tasik. Ini kalau terang dong ya, ini termasuk. Pulau nu gada azam ya. Terus niki pulau mau menasak niki saja. Pulau tahun ini ini makan satu Muharram. Niku pulau sholat takbir kembali. Karena satu Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, terus kalau wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan itu dulu santrinya bapak, ya wongnya umur-umurnya bapak sekitar umur 60-50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya satu Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk, aku umur pisan lah pokoknya nanti. Ya, ini kalau turuti ya, ini tak turuti. Kalau umur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih, terus mangke jenengan jamaah biasa kata biasanya. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalam, mangke kalau sholat tasbih teng mriki kalau pimpin. Kalau kepengen hubungannya kalau baik jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak mengerti, tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam isya. Beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak, dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, rukin melarat itu tidak apa-apa. Itu tegih. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa. Itu tegih. Tegir wong khusyuk, wong melarat itu raruan. Kayak tidak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit di radik dulu. Dia tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit di ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi haram. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Haram. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin uang lebih kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibu ora kodak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada yang kadang ana pornografi, cara gusturian ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum annasi. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah bu. Tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahar nafsu, paham ya? Terus akhirnya bano nahar nafsu puncak wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Bidadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Asok jujur be pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula tu sufi ya, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, yo jasplengnya dibeli ukurannya. Di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya ketika ya kerja. Malah kata santri si Irbat Guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya manggil saya man bapak. Nah, anak pulau yang bareng malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abang. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang ketemu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa. Kabar. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat-sholat itu ya sekarang. Itu begini. Misalnya ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang diniklak atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga 1000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham sih? Dan ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Jadi tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik.
Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton tuh baik. Wadah delok ngiler perkara roh. Pornografi. Tapi karena dia bayar dan Anton dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti masuknya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang sini dari pidato. Gus ini apa jinak ragilem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut ngomong kulo. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngerugaknya gue lah jawabanku. Kalau aku tidak terang, satu aku rarah, dia tetap sering pidato. Iya, semacam-macam. Tidak gini terus kalau tenang. Jadi nanti, wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya semua. Boleh bawa jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Nabi ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Rasa tersinggung, harus biasa wae. Tanggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak kei donto. Lah kan modal lompor. Kudu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko konten. Ya itu pegawai PNS sekarang bulan gaji sampai gaji aja. Itu lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar itu banyak. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Sudah jatuh rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau betul soalnya berdina di muskola aku mesti tak punya belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulah kan saya proses. Wong itu gua masuk be wong soleh. Jadi kamar itu wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate itu ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula niku sakniki kulo sering untungnya kulo terkenal ngalim, macam hikmah gede. Ini bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong sih ana sing ngono. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Mauludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus gak rawo gak enak. Ini Gus nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia teko lawat situ. Tak omong, wah aku nak ada acara. Nak nganggur dia teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik iki ajaranku. Omong saking kepengenku gak gagu masalah. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum saya enggak tersinggung, ngantikan sampean enggak. Nah ini dulu terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nating idiot bagus. Wong ngoten niku kadang yo nganti tamat mantan zaman. Niku lho gitu men. Kula termasuk kiai termasuk kiai gede, tamat-tamat lagi sesuatu. Gus kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, nyata-nyata. Anak, padahal kakaknya di UGM sini-sini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini-sini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh siasat. Memang tak pisau ya, tak mati-mati nak kalau lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak mati-mati. Itu sedang beberapa hari. Uang sing ngomong itu uang melarat. Ya orang melarat, 3 camat. Munggo ora
Mungkin melarat itu tak bisa ya, melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak bisa lagi iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nak Gusti oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak Gusti napa? Iya, beda kan misoi napa? Iya ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Memang deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok apa dia? Wah dia karpe kiai gue ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini susu raga dia kopiah harus gak benar mereka ngurusi ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan cuma bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat Ruhin, wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wes ora keciwong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat Mastri, lewat ngurmat Ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah, ini ceritanya apa? Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Saya yang alimnya tak kulo, ya alim kan. Ya putrane ki gede. Ya waktu kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo ikhlas. Tahu takok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya merumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tak wiri tak orang. Ini orang nongkrong, gus mau keluar takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku orang pulau yang alim gak mati sungkan dong bodoh nopo ngalim deh. Saya kalau takut. Rom, jenengan nggak wiri takut. Salah jenengan nggak wiri takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau kalau memang nggak Kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale dhek, ini masih ada tugase. Ngamal tenan nak kita, bersyukur ora ono sing gak. Tapi ora ono iki. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dagano. Bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus gimana? Kayaknya mobil lah rusak, itu rusak. Cerita, ada proses gimana? Kenyataan ini apa? Terus baru dia cerita. Masa ini jenazah, jenazah itu mantap. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Ya kalau menerang non, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Apa nama? Lu betul ini kita nyata bener sama mangkel itu dia bener.
Nane kira usah dadi kiai urip. Nara bate buat kiai wis modern. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau diambil bisa. Sudah ke sekolah. Kulon mulai alit, ke orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang itu kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok kekuatan ini kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah terus mangkel. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar, fama ya'amal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'amal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal, dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada hulabatu jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan, karena dia diri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak, diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa sih ada ngakui fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono, aku ngakoni hasil, orang aku ngakoni kono orang, bukan kono. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kalau wong top ya wong top podo menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya bahwa Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang ketangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjaya kan digaji. Nah, itu kan juga gitu. Nah, ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus sholihat. Sama ya'malu sholam terrotin khairai. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja. Karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang kecil. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Mau prospek bora, mau sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati, marah itu nak dirasakan non aja juga sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana marah? Karena yang alim saya menuju saya banyak sekali.
Samane ilmune mek kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh pirang-pirang. Ya kowe pidato plang-plang wae dene pantangane pidato ning kawasanku. Wis pantangan tenan ora diutangi. Upar wis niku sebagai tak. Nggih tak sesuk napa ora sido. Ben kualas. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dolim. Ngomong tangga-tanggaku tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualas. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk irfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Karena tidak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju itu sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Sekarang dia anak ayu karena dia masih tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak sono rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirasi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, siapa apa ngeloni, itu ditotok dia. Tok. Metu deh nih. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Sekarang apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender nang gue edan ya. Iya le, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang lho. Apa liane sender? Oh. Sender kalau sender. Aku mirip. Nak salah ucap repot. Goblek orang nembak kok keteringan kelapasan sender. Rugen namani bakat tak sender. Pasti kena. Goblek netral. Agar diparani lagi itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu saya diparani kan itu omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kenapa dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dulu. Terus dia seorang raja. Diterus. Padahal dia niatnya beragak gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampai biasa karena saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Bentowas. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Masa Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa kok rapotnya elek kabeh. Ini ku mau Majusi sing saking kurang ajar yang ngerabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Dan sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman.
asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabimu kan nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya. Karena tangannya dua digongrang-geranggang munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan keluar bagi, ini cerita cocokan antara orang alim. Lu bukan nanti yang lah, namun keluar bagi, mau cara tak dikana ya mangkel, tapi kan ada sebut ini. Tapi dia tetap ngakoni. Mati man kejunan ngalim, itu nanti dia jalan apa? Berarti nunggu subuh kan adik apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu, ya nanti termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola zarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot, ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai kira awalnya aku percaya santai wiridan, awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat, penting ngaji tobat. Kenapa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin dia agak akhir ya, karena dia pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Sama pulau Bojonegoro nggak berbosan itu. Terus aku bagus banget, pesuan di malah tabah itu, tolong diharam no. Itu bingung. Negeri ngaji pun kalau nak ngaji di Bojonegoro salaman diulang oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa tahu diulang oleh? Lah anak bosnya bertenang. Cuman mumpung ketika ulang beriku cangkem. Dari mumpung ketika ulang beriku cangkem. Oh santri elak. Saya elak lagi penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu jangan jaluk syafaat tapi kue dewe ra tahu sujud. Nabi ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak kula jenengan kan jenengan ya sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau ora perlu matur nuwun saya ada kula paham. Jadi kadang wonten kados kadang kula diciptani cuma jenengan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep matur napa? Ya, sudah sama rasa dasi gede, tetap atuh kula. Tetap napa? Sangkem nek salah, Gunung Kidul kok atuh Rembang. Paham napa?
Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Dan saya ngambil cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji, ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wali rufaul ilmu. Ilmu diangkat termasuk ilmu prestasi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa. Orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu besar sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matas ala fi simro'atika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu guys. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa. Ternyata nek itu duit cara bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu setengahnya dikit. Ini gitu kan roti. Yang separuh di tangan dia, separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya sudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngetok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Sampe tak krono apa? Yo krono. Paham kan? Tadi kayak kliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus tadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya, enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok atau hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu, butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama bapak kangkang, kalau ibu mau daerahnya kemana, ada sama pamit saya. Saya kalau selain ibu, ya sekarang harus jadi apa. Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan belum TV tadi. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong orang sukses. Tapi orang yang apresiasi. Orang apa? Mau maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau ciri utama orang mukmin itu anta bidawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau tidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muates bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, soalnya tutup. Kalau sampean ngaku kok isa talim nomo
tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD aja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah ataupun umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen baru atau apa ujian yuk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Ketonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya gak saling meninggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, soal sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis, ya biasa nyetop kosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Gak nyilem ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa, tak kira-kira. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kulo aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen apa mesti terang. Kadang kita omongin, sing mampu wudu kita omongin. Saya lek Pak Makro akad ngene ora kepen dadi ngene iku malah pokon ndongakno sampean apa? Dadi. Mboten wonten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula untunya benjol tapi aja tulung aku ngene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan, artine dekne cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong, wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno dari tamu kon ya ana enggak bingung wong. Terus itu sepuro, mergo perene iku bingung aku tak omong ngene. Nggih punten ae kabeh tak omong. Ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat itu tidak begitu. Rasulullah sudah bilang. Karena dia sering khidmat. Gue jaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia itu apa enggak. Mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah subhanahu. Musafuran dari urusan dunia. Jaluk urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku keluarganya berusaha nawar ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak besok kelas lah kan itu dulu. Nah, karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongin wek untuk pulau nu. Saya digantul pulau terus geman oleh teman-teman. Ini anak keluarga guru jenengan tungkan gak enak. Mumpun boten usah, Gus. Wes oleh biasa wae, mengke pancen lek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dari swarga karo Kanjeng Nabi awor kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lah nek ora power aku ben. Dadi kowe awor ngene-ngene iki.